Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Salah satu di antara kenikmatan yang besar itu adalah pada hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat jamaah di masjid ini di tengah wabah virus COVID-19 yang kita pun belum tahu kapan wabah ini akan benar-benar berakhir. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini pula kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya dan juga kepada para hadirin sekalian untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena saat kita menghadap ilahi robbis baik bekal adalah bekal ketakwaan kita miliki. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 28 Oktober 2005, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu mereka menyatakan sumpahnya untuk mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak perjalanan bangsa Indonesia. Di antara perjalanan penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini adalah semangat untuk melakukan perubahan dan mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat, terlebih bagi para generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sejarah juga telah membuktikan bahwa generasi muda adalah merupakan generasi yang memegang peranan penting dalam setiap perkembangan arah sebuah bangsa, terutama dalam usia 25 tahun saat memimpin perjuangan arah Surabaya pada 10 November. Bahkan sejarah peradaban Islam yang terus berkembang hingga saat ini tidak terlepas dari peran generasi muda. Peran mereka terlihat dalam perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW. Nama-nama seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Salman Al-Farisi, Zaid bin Harisah, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, hingga Zubair bin Awan. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Jika dilihat dari konsep kenegaraan, generasi muda diibaratkan sebuah pilar tiang, dan negara itu ibarat bangunannya. Sebuah bangunan dengan pilar yang berasal dari bahan yang bermutu dan berkualitas tinggi akan tetap kokoh dan mampu bertahan walaupun badai, petir, bahkan bencana sekalipun yang menghantam. Maka Imam Mawardi dalam kitab Adabun Dunya Waddin mengatakan untuk menghancurkan suatu bangsa dan negara. Namun pada sisi yang lain, masa muda juga sangat rentan sekali dipengaruhi dengan hal-hal yang bersifat negatif. Hal ini tidak terlepas dari besarnya dorongan hati. Dalam sebuah hadis Nabi terlihat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satu di antara mereka adalah golongan pemuda Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan penghargaan yang tingginya bagi para pemuda yang mampu menjaga dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita optimalkan potensi yang kita miliki dengan terus mengembangkan diri kita, karena kelak para pemuda yang akan menjadi nakoda kehidupan selanjutnya. Para pemuda yang akan menggantikan pemimpin saat ini dan akan menjadi pemimpin masa depan. Bagai ada kalam bijak mengatakan, Sabatul yakwi jalla, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pernyataan secara khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya di hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu muda kita dengan sebaik-baik